Udah belum sih? Semua hal yang terjadi di dunia ini telah diatur oleh Tuhan. Hal itu disebut sebagai takdir. Ini adalah sesuatu yang sudah lama gue lupakan, dan kata-kata yang sudah lama tidak gue ucapkan. Apakah terlahir ke dunia ini adalah takdir? Apakah menjadi seperti ini adalah takdir? Apakah kebahagiaan dan rasa sakit ini adalah takdir? Apakah kecelakaan yang terjadi di jalanan pada pagi hari ini adalah takdir? Apakah batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia adalah takdir? Apakah banyaknya kasus korupsi di negara ini juga merupakan bagian dari takdir? Ketika kita berbicara tentang takdir, kita bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang berbau-bau religi. Takdir juga dibahas di dalam ilmu filsafat. Salah satunya adalah di dalam ilmu filsafat, aliran determinisme. Nah itulah. Secara sederhana, aliran filsafat determinisme ini adalah suatu keyakinan bahwa semua peristiwa terjadi dari adanya beberapa keharusan yang tidak terelakkan. Jadi, apakah semua hal yang udah gue sebutkan barusan merupakan sebuah takdir yang telah diatur oleh yang di atas, yang tidak dapat terelakkan? Jawabannya adalah tidak. Tetapi mungkin saja ada segelintir orang yang menjawab ya, yakni jenis manusia yang memaknai sesuatu dengan radikal dan ekstrim, atau mungkin jenis manusia yang melarikan diri dari perjuangan kehidupan dengan beralasan bahwa semua hal yang ada di dunia ini hanyalah titipan belaka. Apa saudara yang tunggu tanah ini? Iya betul. Kenal dong apa yang punya tanah ini? Tahu? Siapa? Allah. Dia tinggal di Bandung atau di Jakarta? Masa kamu tidak kenal sama Allah? Ah, kalau saya kenal, masa saya tanya saudara? Saya bukan orang sini. Saya orang Jakarta, metropolitan. You know? Si mental pasrahan gitu kan. Jadi siapa yang punya tanah ini? Allah yang punya tanah ini, langit ini, dan semua isinya. Gusti Allah yang punya. Allah yang maha besar? Iya. Aku juga takut. Sujud. Bahkan di zaman sekarang masih banyak orang-orang yang tidak komprehensif mengenai apa yang kita sebut dengan takdir. Cara berpikirnya masihlah dogmatis pasif sehingga tidak bisa berkembang dan tidak bisa menerima pendapat-pendapat yang berbeda. Maka dari itu, di video ini kita akan belajar mengenai cara melawan takdir. Ada dua macam jenis takdir, yaitu takdir absolut dan takdir relatif. Yang mana kedua macam jenis takdir ini bisa kita sinkronisasikan dengan filosofi determinisme itu sendiri. Bahkan tanpa perlu gua jelasin, kalian pasti udah paham lah gitu kan. Kalau takdir absolut itu adalah sesuatu yang mutlak, tidak dapat diubah, sedangkan takdir relatif bisa diubah oleh manusia. Tetapi di dalam filosofi determinisme, para penganutnya seringkali mengabaikan mengenai keberadaan dari takdir relatif ini. Sehingga apa yang disebut sebagai kehendak bebas seringkali dianggap sebagai ilusi oleh mereka. Beberapa jenis orang ada yang menolak gagasan mengenai kemungkinan atau kebetulan dengan argumen atau klaim bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan diidentifikasikan pada suatu rangkaian yang pada hakikatnya tidak terputus dan tidak ada satupun yang bisa dihindari. Mutlak. Para penganut determinisme ini sendiri, baik secara sadar ataupun tidak, mereka semua sangatlah kaku dan seringkali menghakimi orang lain. Mereka adalah salah satu jenis orang yang seringkali terperangkap di dalam bias. Aliran filsafat determinisme ini sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Kita ambil aja contohnya dari determinisme biologis gitu kan. Mereka meyakini bahwa perilaku manusia ditentukan oleh suatu gen individual yang berada di dalam diri mereka. Hal ini mutlak mengabaikan peran lingkungan keluarga dan pergaulan sosial. Dan tahukah kalian arah yang dituju itu kemana? Rasisme. Contohnya adalah apa yang dulu terjadi pada ras kulit hitam gitu kan. Mereka didiskriminasi oleh ras kulit putih yang merasa bahwa ras mereka, gen mereka lebih unggul dan superior. Jadi meskipun terdiri dari banyak bagian, inti sebenarnya dari determinisme ini hanyalah satu, yaitu keteraturan yang mutlak. Kalau gennya ini sifatnya pasti kayak gini gitu kan. Kalau lokasi geografisnya kayak gini, warganya pasti kayak gini gitu kan. Agamanya ini pasti kelakuan umatnya seperti ini. Dipukul rata gitu kan semuanya gitu. Padahal dunia ini membenci yang namanya harmoni dan dipenuhi oleh keabsurdan. Tetapi satu hal yang harus kalian garis bawahi adalah ini adalah cara penerapan yang dilakukan oleh para penganut determinisme garis keras, bukan arti sebenarnya dari determinisme itu sendiri. Filosofi determinisme ini sebenarnya mengajarkan kita mengenai yang namanya hukum sebab akibat. Ini adalah suatu hal yang benar-benar salah ketika ada orang yang berpikir bahwa segalanya
telah ditentukan oleh takdir, ditentukan oleh lingkungan, ditentukan oleh genetika, dan segala macam. Sehingga apapun yang manusia lakukan tidak akan bisa mengubahnya. Karena ketika kita berbicara tentang kisah perjalanan kehidupan seorang manusia sebagai suatu individu, mungkin takdir yang benar-benar absolut bagi kita hanyalah kelahiran. Selain itu semuanya relatif, bisa berubah tergantung dari apapun itu penyebabnya. Contoh sederhananya adalah seperti ini. Kalian hidup pada masa hari ini. Pada hari ini kalian melakukan sesuatu, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Kita anggap aja kalian mukulin orang gitu kan pada hari ini. Tindakan ini disebut sebagai free will. Ketika waktu berlalu dan hari esok pun tiba, apa yang telah kalian lakukan pada hari ini tidak akan bisa dirubah lagi. Di masa depan, mungkin kalian akan ditangkap oleh polisi karena kehendak bebas yang telah kalian lakukan. Inilah makna seharusnya dari filosofi determinism. Satu hal yang gua anggap kurang tepat dari filosofi ini adalah kata tak terelakkan. Karena tidak semua sebab yang kita lakukan akan mendapatkan akibat yang semestinya. Dunia ini terlalu kompleks dan ada begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil akhirnya. Memang, akibat yang akan kita terima akan muncul bila ada penyebabnya. Tetapi, penyebab ini bukanlah sesuatu yang menentukan, melainkan salah satu yang mempengaruhi. Filosofi determinisme ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang buruk. Yang menjadi masalah adalah ketika orang-orang menerapkannya secara berlebihan dan radikal. Dalam determinisme teologis, ada orang yang percaya bahwa segala hal yang ada di dunia ini telah ditentukan oleh Tuhan, sehingga itu menjadi alasan baginya untuk pasrah akan keadaan dan membenarkan kesalahan. Dalam keluarga yang miskin, ada seorang anak yang menyalahkan orang tuanya karena ketidakmampuannya, menganggap semua penderitaan serta kerasnya hidup yang dia alami terjadi karena kesalahan orang tuanya di masa lalu. Dalam determinisme biologis, ada orang yang kehilangan harapannya karena dia terlahir di suatu ras dan merasa bahwa kehidupannya, masa depannya telah ditakdirkan untuk suram. Padahal tanpa mereka sadari, mereka sendirilah yang telah menjadi salah satu penyebab akan hal yang akan mereka terima di masa depan. Hukum sebab akibat bukan hanya mencakup faktor-faktor luar yang berada di luar diri kita sendiri. Hukum sebab akibat juga mencakup diri kita sendiri yang ada di masa lalu. Halo para penonton sekalian, apa kabar kalian di pagi hari ini? Apa kalian menjalani pagi kalian dengan suasana hati yang ceria atau dengan suasana hati yang gundah karena permasalahan di kemarin hari yang belum terselesaikan? Atau mungkin itu karena kurangnya rezeki yang kalian terima? Ya, di sini gua tuh bukan bermaksud so bijak juga gitu kan. Cuman ini tuh hanya sekedar hobi gua untuk mengutip dari sastrawan-sastrawan yang ada di dunia ini, yang sebagian mungkin kalian tahu dan sebagian lagi enggak gitu. Seperti halnya yang satu ini. Kurang lebih setiap rezeki itu perlu dirayakan dengan secangkir kopi. Kutipan ini gue ambil dari Joko Pinurbo, salah satu sastrawan Indonesia. Dan menurut gue itu emang benar sih. Kayak semacam seni sederhana untuk menjalani kehidupan yang tenang dan bahagia. Baik. Jean-Paul Sartre, seorang filsuf eksistensialis terkenal dari Prancis, memberikan sebuah kritik keras terhadap filosofi determinisme ini. Lebih tepatnya adalah filosofi determinisme keras yang menjadi topik utama pembahasan video kali ini. Sartre menolak pandangan ini dengan berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang bebas secara mutlak dan tidak terikat oleh faktor-faktor apapun. Dalam bukunya Being and Nothingness, Sartre menyatakan bahwa manusia adalah proyek-proyek yang terus berkembang dan berubah. Menurutnya, manusia bukanlah produk dari masa lalu, produk dari lingkungan sosial, produk dari alam, dan segala macam. Karena menurutnya, pandangan-pandangan seperti ini akan membuat manusia menjadi makhluk yang pasif dan tidak berdaya yang hanya bisa merespons situasi yang telah ada sebelumnya. Nasib kita tidak ditentukan oleh fakta bahwa orang tua kita miskin ataupun kaya. Nasib kita dipengaruhi oleh tindakan kita sendiri. Sartre menekankan tanggung jawab di dalam hal ini. Kita yang berbuat, maka kita yang harus bertanggung jawab terhadap hal itu. Dalam hal ini gue setuju dengan Sartre. Sebagian besar takdir manusia adalah relatif. Jangan menghancurkan masa depanmu dengan melimpahkan semua kesalahan kepada segala hal yang berada di luar dirimu sendiri. Jangan menyalahkan orang tuamu karena tidak mampu. Jangan menyalahkan Tuhan karena tidak adil. Jangan terperangkap oleh ras hanya karena beberapa bagian tubuh yang berbeda. Dan jangan terpenjara oleh lingkungan karena pada dasarnya setiap individu di dunia ini itu berbeda-beda. Ada 8 miliar nyawa manusia yang ada di muka bumi ini.
Kan nggak bisa gitu kan kita ngebaginya menjadi 50 atau bahkan 100 bagian saja. Gua nggak akan bilang kalau takdir kalian ditentukan oleh tangan kalian sendiri, tetapi usaha kita sendirilah yang mempengaruhi sebagian besar hasilnya. Masa depan kalian dipengaruhi oleh perbuatan kalian di masa lalu. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergerak dengan bebas, melawan takdir yang selama ini menghalangi pandangan kita.